Haleluya, puji Tuhan. Selamat malam buat semuanya. Kami kembali hadir pada malam hari ini dengan satu pembahasan yang sangat penting karena terjadi sedikit pertanyaan, bukan sedikit pertanyaan yang cukup membingungkan di antara umat Tuhan mengenai vaksin, ya, vaksin COVID-19 yang beredar isu mulai dari beberapa bulan yang lalu bahwa vaksin ini dikait-kaitkan dengan ayat Alkitab yang mengacu kepada CHIPS 666 atau angka yang dikenal oleh gereja saat ini dengan sebutan sebagai angka antikris. Nah, pada kesempatan ini kita akan bahas lebih jelas menurut Alkitab, menurut kebenaran itu sendiri. Kalau kita tidak melihat dari kebenaran Alkitab, maka gereja akan dipenuhi dengan berita hoax. Gereja akan diintimidasi dengan hal-hal yang sama sekali bertentangan dengan kebenaran itu sendiri. Saya perlu ingatkan kepada kita bahwa ini minta maaf sebelumnya karena kita di live chat dikatakan bukan di layar YouTube ditulis di situ tayang 21, tetapi kita mulai setengah jam lebih awal karena mengingat teman-teman yang ada di Indonesia bagian timur, ya. Di situ dikatakan bahwa antikris atau vaksin ini sangat berkaitan atau berhubungan. Bahkan ada provokasi yang muncul supaya gereja menolak yang namanya vaksin corona. Benarkah ini berhubungan dengan CHIPS atau 666 atau yang dimaksudkan dengan antikris? Nah, kita coba lihat dulu ayatnya di dalam Wahyu 13 ayat 17 dan ayat 18. Wahyu 13 ayat 17 dan 18. Kita perhatikan baik-baik di situ. Ayat 17 dan ayat 18, ya. Dibacakan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu, karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia, dan bilangannya ialah 666. Ya. Dan di ayat lain dikatakan pada dahi mereka, ya, ayat 17, ya, di situ ayat 16, kita lihat ayat sebelumnya. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Iya. Ini adalah sebuah intimidasi dari kuasa kegelapan. Ini adalah provokasi. Saya tidak tahu muncul dari mana. Cuman yang disayangkan kalau pelayan-pelayan Tuhan mengarahkan orang untuk mengaitkan, ya. Ini mengaitkan vaksin ini dengan CHIPS 666, ya.
Dan saya ada teman dekat juga yang hamba Tuhan yang sempat menyatakan seperti itu. Dan saya menjelaskan kepada mereka, saya bilang ini adalah berita hoax, ya, ini berita bohong yang gereja harus tahu bahwa cara kerja setan tidak seperti itu, ya. Ini hanya pengalihan daripada setan itu sendiri. Kalau kita perhatikan dari Taman Eden, setan itu datang membawa sebuah berita yang mengatasnamakan Tuhan, atau berita yang mengatasnamakan firman Tuhan. Tetapi berita itu diselewengkan atau diputarbalikan karena dengan tujuan supaya apa yang ingin dicapai oleh setan, itulah yang diterima oleh manusia. Apa yang dikatakan oleh setan atau apa yang disampaikan oleh setan, itulah yang diterima oleh manusia. Tuhan menyampaikan firman, Tuhan menyampaikan perkataannya. Setan juga menyampaikan perkataannya. Dan setan mau supaya perkataannya yang didengar dan yang dituruti oleh manusia. Justru perkataan kebenaran itu tidak dituruti. Dari Taman Eden inilah berita hoax itu berkembang sampai saat ini, dan ini adalah waktu-waktu yang sangat puncaknya, di mana setan terus menyebarkan berita hoax, berita bohong, berita palsu di dalam kehidupan manusia. Yang sangat disayangkan kalau ini masuk ke dalam gereja. Gereja akhirnya tanpa disadari mengkonsumsi berita-berita kematian seperti ini. Apakah benar? Ya, saya jelaskan sedikit. Mengacu kepada antikris, sebetulnya kalau membahas antikris itu dengan penjelasan yang kalau durasi penjelasannya 1 jam atau 2 jam satu kali satu sesi, maka ini pembicaraan tentang antikris bisa membutuhkan sampai 16-17 kali. Ya, bisa sampai 16 kali, 17 kali pembahasan. Nah, ini pembahasan tentang angka 66 atau chips ini mungkin sudah masuk di dalam pembahasan yang ke-12 atau 13, ya. Jadi pembahasannya sangat sistematis dan sangat rapi. Kalau kita mau bahas, tapi nanti kita bahas secara tersendiri. Tetapi ini hanya karena sudah beredar dengan kuat mempengaruhi gereja-gereja yang ada, bahkan pelayan-pelayan juga sudah mengkhawatirkan. Benarkah ini? Bahkan sampai muncul penolakan bahwa saya tidak mau divaksin. Saya tidak mau divaksin, saya tidak mau divaksin, ya. Dan ini berbahaya sekali, ya, karena setan terus dengan tujuan supaya gereja ketakutan, gereja kebingungan, apa yang mereka tidak perlu takuti, mereka takuti. Apa yang mereka perlu takuti, mereka tidak takuti, ya. Nah, ini yang menjadi berbahaya sekali. Sebetulnya apa yang perlu ditakuti oleh gereja? Yang perlu ditakuti oleh gereja, jangan sampai Anda punya hubungan jauh dari Tuhan. Jangan sampai Anda punya hubungan jauh dari Tuhan. Tetapi kalau masalah chips dan lain-lain, Anda tidak perlu takuti itu. Karena bukankah Tuhan Anda lebih besar? Bukankah Tuhan kita jauh lebih besar daripada itu? Bukankah Tuhan kita di atas segalanya? Yang perlu kita takuti adalah kalau kita terputus hubungan dari Tuhan. Kita jauh dari Tuhan. Itu yang kita perlu takuti. Karena pada saat kita jauh dari Tuhan, berita-berita bohong, berita-berita hoax itu akan dengan begitu cepat masuk dan menguasai gereja. Dan akan membuat gereja sama dengan dunia punya cara berpikir. Gereja tidak ada bedanya dengan dunia. Kalau gereja jauh dari Tuhan. Inilah yang gereja perlu takuti. Tetapi ini karena istilahnya, mohon maaf, karena gereja tidak bertumbuh,
Sehingga ada berita-berita intimidasi, berita hoax seperti ini, gereja langsung sibuk dengan ketakutan, dengan menyebarkan, ikut membantu menyebarkan berita-berita bahwa vaksin COVID-19 itu mengarah kepada chips atau angka 666 yang ditulis oleh kitab Wahyu di dalam Wahyu 13 ayat yang ke-18 tadi yang kita sudah baca, ya. Oke, saya mulai sedikit dari penjelasan lebih awal supaya kita lebih cepat memahaminya, lebih tajam untuk mencermati tentang antikris ini, ya. Beredar berita di dalam gereja 99% menyatakan dengan tegas bahwa kita akan rapture sebelum antikris. Kita akan diangkat sebelum antikris. Ya. Ini juga saya katakan ini juga berita hoax. Ini tidak benar. Ya. Ini tidak benar. Saya jelaskan pelan-pelan kepada Anda supaya Anda mengerti, ya. Kenapa saya katakan ini berita hoax? Karena tidak sesuai dengan firman. Berbeda dengan firman. Ya. Oke, saya jelaskan tentang kulit luarnya saja dulu. Kita nggak usah masuk ke dalam angka-angkanya, ke dalam ayat-ayat firman Tuhan. Kita bicara kulit luarnya saja dulu. Dan kulit luarnya ini saja, karena ini diterjemahkan oleh Roh Kudus, maka ini punya pesan yang sangat kuat, yang akan membuat kita bisa mengerti bahwa ini adalah kebenaran. Ya. Kenapa saya katakan bahwa apa yang didengar oleh gereja sebelum antikris datang, kita sudah rapture, kita sudah terangkat. Kalau kita perhatikan kata antikris atau antikristus, apa artinya antikris? Atau antikristus, apa artinya itu? Antikris itu adalah sebuah pribadi atau sebuah kelompok yang membenci, yang anti kepada Kristus, anti kepada kebenaran. Ya, dia sangat membenci, dia sangat tidak suka, dia sangat berbeda, dia sangat menentang, dia sangat membenci, atau dia sangat anti, dia sangat marah kepada Kristus. Di dalam 1 Yohanes sudah ditulis jelas ada begitu banyak antikris. Tetapi di akhir zaman itu akan muncul seorang rajanya. Rajanya, ya, yaitu iblis yang menjadi manusia. Kenapa seperti itu? Karena iblis meniru Tuhan, ya. Iblis dari dulu dari Taman Eden ingin meniru Tuhan. Jadi apapun yang dilakukan Tuhan, dia ingin sama. Dia ingin meniru. Dia ingin membuat dirinya seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan. Kalau Tuhan pernah menjadi manusia, dia juga ingin menjadi manusia. Dan itu diizinkan oleh Tuhan. Karena Tuhan di dalam kehidupannya, dia adalah pribadi yang fair, dia adalah pribadi yang adil. Ya. Kalau 2000 tahun yang lalu dia pernah menjadi manusia. Di akhir zaman, dia beri kesempatan yang sama supaya iblis juga menjadi manusia. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang menghancurkan pekerjaan setan. Nah 2000 tahun kemudian di akhir zaman ini, setan diizinkan untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan. Pekerjaan Kristus. Itu sebabnya dia disebut sebagai antikris. Ya, jadi jelas ya. Nah, kalau Alkitab berbicara, antikris itu akan berkuasa selama 3,5 tahun. 3,5 tahun. Ini kita ambil secara umum-umum saja dulu. Karena ini kita akan fokus khusus kepada vaksin itu. Ya. Karena ini saya lihat bahkan banyak gereja yang ketakutan. Bahkan banyak gereja yang memilih untuk menolak vaksin itu. Nah, kita lihat apa kata Alkitab. Ya, supaya gereja jadi pintar, ya, jangan kita dibodoh-bodohi sama setan. Yang paling menyedihkan lagi
Kalau pelayan Tuhan, hamba Tuhan yang menginformasikan seperti itu. Ya, saya tidak tahu ini munculnya mulai dari mana, tetapi ini sudah beredar kemana-mana. Sudah hampir menguasai mungkin hampir seluruh dunia. Dan ini adalah berita hoax, ini tidak benar. Ya, oke. Antikris, baru namanya saja anti, ya, berarti dia tidak suka. Nah, apa tujuannya dia muncul menjadi manusia? Karena dia ingin menyamai apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Nah, kenapa dia berkuasa selama 3,5 tahun di muka bumi ini? Karena dia ingin sama seperti apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus selama 3,5 tahun menghancurkan pekerjaan setan. Itu tertulis di Kisah Para Rasul 10 ayat 38. Nah, iblis juga menuntut jatah yang sama. Iblis juga menuntut jatah yang sama supaya selama 3,5 tahun dia menghancurkan pekerjaan Tuhan, yaitu gereja. Ya, jadi sangat tidak benar kalau dikatakan antikris itu datang sesudah gereja rapture. Untuk apa dia datang? Untuk apa dia muncul? Toh dunia juga sudah ada di dalam kekuasaan dia. Toh dunia itu sudah menjadi milik dia. Untuk apa dia datang? Untuk apa dia hadir? Untuk apa dia menjadi manusia? Kalau gereja sudah rapture, kalau gereja sudah diangkat, tidak perlu dia datang. Nah, tujuan kedatangan dia adalah benar-benar untuk menggilas habis gereja Tuhan. Tujuan daripada antikris itu datang adalah untuk, ya tolong dipahami ya teman-temannya, untuk membantai gereja Tuhan. Nah ini karena gereja selama ini, mohon maaf ya, karena gereja selama ini tidak bertumbuh di dalam roh, makanya mereka terlalu dininabobokan dengan berita yang mengatakan bahwa pada saat antikris datang kita sudah rapture. Wah ini berita hoax ini tidak sesuai dengan firman. Tidak sesuai dengan firman. Baru namanya saja sudah antikris. Antikris. Dia anti sekali dengan Kristus. Dia anti sekali dengan pengurapan. Dia anti sekali dengan kebenaran. Dia anti sekali dengan pekerjaan yang telah dilakukan oleh Tuhan. Jiwa-jiwa yang telah dimenangkan oleh Tuhan. Dia anti, dia benci sekali. Dia tidak suka dengan keberadaan itu. Makanya dia muncul untuk membantai gereja Tuhan. Nah ini gereja harus siap ini. Gereja yang cuma sibuk dengan membahas doktrin, ya, ini bahaya sekali ini. Ada begitu besar bahaya yang sedang menghadang gereja Tuhan, tapi gereja tidak tahu. Bahkan cuma persoalan vaksin saja, gereja hubung-hubungkan dengan COVID, dengan antikris, dengan chips. Ya. Oke, kita akan lihat ya. Kita akan perhatikan ini penjelasannya supaya kita menjadi jelas. Kita menjadi cerdas. Kita menjadi orang yang benar-benar sesuai dengan rencana Tuhan di dalam hidup kita. Kita tidak hidup dengan sia-sia. Kita tidak hidup dengan sama seperti kayak orang-orang dunia. Sedikit-sedikit dipenuhi dengan ketakutan. Sedikit-sedikit dipenuhi dengan kegelisahan. Sedikit-sedikit dipenuhi dengan kepanikan. Apa yang kita tidak perlu takuti, kita takuti. Apa yang perlu kita takuti, kita tidak takut. Kita malas berdoa, kita tidak pernah takut. Kita jarang baca firman, kita tidak pernah takut. Tapi berita yang dari iblis, itu membuat manusia takut. Jadi antikris itu muncul untuk apa? Untuk berhadapan dengan Kristus, berhadapan dengan orang-orang yang mengikut Tuhan Yesus. Anti. Dia membenci, dia marah, dia tidak suka. Jadi apa gunanya dia muncul? Karena dia anti, makanya dia muncul. Untuk berhadapan dengan pengikut Tuhan Yesus. Makanya sudah mulai terlihat kan orang-orang yang berteriak keras-keras, kencang-kencang, ya,
penggal kepala pendeta, ya kan? Sudah mulai terlihat seperti itu. Anti dia, anti kepada kebenaran. Nah, cuman masalahnya, teman-teman, dengar baik-baik nih. Berita yang beredar di dalam gereja, yang dikemas menjadi sebuah khotbah atau disebut dengan diatasnamakan sebagai penyampaian firman Tuhan, dikatakan bahwa kita akan rapture sebelum antikris, ya. Nah, pertanyaan saya, untuk apa dia muncul? Kalau dia anti, dia mau anti sama siapa lagi? Toh semua sudah pengikut dia. Semua sudah milik dia. Sudah milik si Om Setan, ya. Sudah milik si Tan, ya kan? Si setan maksud saya. Semua kan sudah jadi milik dia. Untuk apa dia muncul? Untuk apa dia bekerja keras? Untuk apa dia bersusah payah menjadi manusia lagi? Jadi kehadiran dia untuk menghancurkan gereja Tuhan selama 3,5 tahun. Dan di situ akan terjadi penyiksaan yang begitu luar biasa. Nah, kalau gereja tidak siap, kalau gereja tidak takut akan Tuhan dari saat ini, kalau gereja tidak bersungguh-sungguh, kalau gereja tidak bangkit di dalam iman, maka tidak mungkin Anda bisa bertahan. Anda akan menyangkal Tuhan. Di dalam Matius 24, itu yang sering disampaikan oleh Pak Hasan Tandri. Ya, orang yang bertahan sampai kesudahannya, dia akan diselamatkan. Sampai kesudahan alam. Tuhan Yesus juga berfirman di dalam Matius, pergilah, jadikanlah seluruh bangsa muridku. Aku menyertai kamu sampai kesudahan alam. Jadi kalau antikris datang, alam belum selesai, belum disudahi alamnya. Masih ada alamnya. Dan dari kata itu saja, antikris. Jadi dia hadir benar-benar dia ingin berhadapan dengan gereja. Karena gereja itu adalah musuhnya. Gereja adalah pribadi yang tidak disukai oleh iblis. Karena gereja selama ini memberitakan kebenaran. Karena gereja selama ini menceritakan Tuhan yang menyelamatkan. Dan iblis tidak suka itu. Iblis mau semua manusia mati. Iblis mau manusia semua masuk di dalam penghukuman di dalam neraka. Itu adalah kerinduan iblis. Jadi fair ya. 2000 tahun yang lalu Tuhan datang. Selama 3,5 tahun dia menghancurkan pekerjaan iblis. Di akhir zaman Tuhan mengizinkan iblis untuk menjadi manusia sama seperti Tuhan menjadi manusia. Untuk apa? Untuk menghancurkan pekerjaan Tuhan Yesus selama 3,5 tahun. Fair. Fair ini pertandingan yang fair. 2000 tahun yang lalu, iblis pakai manusia untuk menyerang Tuhan. 2000 tahun kemudian, akhir zaman, iblis dengan tangannya sendiri akan menghancurkan pekerjaan Tuhan. 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus mewakili gereja berhadapan dengan setan. 2000 tahun kemudian di akhir zaman, gereja diberi kesempatan selama 3,5 tahun berhadapan dengan iblis, dengan antikris. Ini suatu format yang tidak bisa kita bantah. Ini Alkitab sudah menuliskan dengan jelas. Bahkan dari perjanjian lama pun sudah dibicarakan dengan jelas bahwa gereja akan berhadapan dengan antikris. Ini berita hoax menyebar kemana-mana. Saya tidak tahu mulainya dari mana, tapi saya tidak mempersalahkan siapapun. Saya cuma hanya memberitahu bahwa semuanya itu intimidasi setan dan itu berita hoax dan tidak benar. Yang benar itu gereja akan dibantai oleh antikris. Gereja akan dihancurkan oleh antikris. Karena namanya saja antikris, dia anti sekali. Dia marah sekali, dia benci sekali kepada Kristus. Kepada kebenaran, kepada pengikut Kristus. Pengikut Tuhan Yesus, dia benci sekali. Dan dia muncul dengan tujuan itu. Oke? Sampai di sini dulu ya, kita mulai jelas ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan masuk nih di dalam penjelasan mengenai vaksin.
Oke, sebelum kita masuk di dalam vaksin, kita lihat dulu tentang penjelasan yang saya berikan tadi di awal. Kita buka di dalam kembali Wahyu 13, ya. Wahyu 13 ayat 6 sampai dengan 10. Coba kita perhatikan di situ. Saya pernah bahas ini di satu radio swasta. Banyak pesan yang masuk, mereka bilang, Pak, jangan bahas yang beginian, bikin kami tidak bisa tidur malam, katanya. Saya bilang, baguslah kalau Anda tidak bisa tidur saat ini. Supaya Anda jangan kaget-kagetan nanti kalau antikris tiba-tiba muncul di depan Anda. Ya, karena orang menganggap kita rapture sebelum antikris. Ini berita hoax ini, berita bohong. Tidak sesuai dengan firman. Ya, saya tidak tahu dari mana mulainya. Sekali lagi saya tidak mempersalahkan siapapun. Karena memang iblis dari Taman Eden berusaha terus membohongi manusia. Berusaha terus membohongi kebenaran, memutarbalikkan kebenaran. Dan menyampaikan berita yang palsu, yang menyesatkan, yang membuat manusia tidak siap dengan Tuhan. Oke, kita baca ayat 6. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Iya, siapa ia? Iblis. Dia akan menghujat Allah. Ya, ini setan menjadi manusia, dia akan menjadi manusia yang begitu angkuh. Dia akan menghujat Allah. Dia akan menentang kebenaran. Dia akan melawan Tuhan. Terus. Menghujat namanya dan kemah kediamannya. Iya, menghujat namanya. Sudah begitu banyak antikris yang menyebar saat ini. Bahkan banyak yang dari kalangan Kristen sendiri yang beralih meninggalkan imannya, ya. Menghujat namanya. Begitu banyak orang yang anti sekali kepada nama Tuhan Yesus. Mereka benci sekali kepada nama itu. Karena nama itu berkuasa. Nama itu menyelamatkan manusia. Iblis tidak suka dengan itu. Iblis marah. Iblis menghentikan, jangan sampai orang bercerita tentang nama Tuhan Yesus. Iblis ingin membuat stop. Jangan lagi ada yang memberitakan nama Tuhan Yesus. Karena nama itu berkuasa. Nama itu menyelamatkan. Nama itulah yang bisa membuat orang masuk surga. Tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali nama itu. Kisah 4 ayat 12, di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya manusia bisa diselamatkan. Kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan iblis tidak suka itu. Karena iblis tidak mau manusia selamat. Iblis tidak mau manusia hidup. Iblis mau semua manusia mati. Masuk dalam kuburan. Masuk dalam alam maut. Masuk dalam neraka. Itu tujuannya iblis. Makanya Tuhan Yesus datang. Berperang melawan iblis. 2000 tahun yang lalu iblis dikalahkan. Tuhan Yesus bangkit dari kuburan. Menyatakan kepada dunia bahwa dialah pemenang atas setan. Dia sudah mengalahkan kuasa setan itu. Maut tidak bisa membelenggu dia. Kuasa kematian tidak bisa menyandra kehidupan. Karena kehidupan berkuasa atas kematian. Dia bangkit dari kematian. Dan dialah satu-satunya yang berhak. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Akulah Tuhanmu. Tidak ada seorang pun yang bisa naik ke surga. Tidak ada seorang pun yang bisa pergi kepada Bapa kecuali melalui aku. Dan dia naik ke surga. Dia satu-satunya pribadi yang membuktikan itu. Tidak ada manusia yang pernah bisa membuktikan itu. Oke, kita lihat dulu ini. Dia membuka mulutnya untuk menghujat Allah, menghujat namanya. Ya, coba penting sekali ini, menghujat namanya. Terus. Menghujat namanya dan kemah kediamannya. Dan kemah kediamannya. Kemah kediamannya. Gereja. Gereja yang dimaksud bukan gedung. Kemah kediamannya. Kita ini adalah kemah kediaman Roh Kudus. Makanya jangan heran kalau kita dibenci. Karena roh antikris mendunia. Menguasai dunia ini. Merajalela di dalam dunia ini. Jangan heran kalau engkau terima Tuhan Yesus, engkau dibenci. Jangan heran. Itu roh jahat, itu roh setan. Membenci manusia. Yang terima Tuhan Yesus. Bukan manusianya yang dibenci, tapi roh
roh Tuhan yang ada di dalam kita itulah yang mereka benci, yang mereka tidak suka. Terus ayat, ya mereka menghujat kediamannya, terus? Dan semua mereka yang diam di sorga. Iya, dan semua mereka yang diam di surga. Itu dihujat terus. Makanya Tuhan Yesus sampai saat ini masih aja terus dihujat. Karena iblis. Oke, saya tidak akan terlalu membahas itu. Nanti kita cari waktu tersendiri. Kita akan bahas, ini penting sekali. Karena memang tujuan saya di dalam memberitakan firman, pembahasan yang paling utama kita akan sampai kepada penjelasan tentang akhir zaman. Tentang antikris ini. Karena begitu banyak berita hoax yang beredar di dalam gereja. Sungguh mengerikan. Dan gereja mempercayainya itu. Ya, gereja dengan begitu terlena dengan berharap bahwa sebelum antikris datang kita sudah terangkat. Kita sudah eng-eng di udara. Padahal firman tidak pernah bicara seperti itu. Ya, dengarkan baik-baik gereja Tuhan. Oke, kita terus ayat yang ke-7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Ia diperkenankan. Siapa dia? Antikris. Ia diperkenankan untuk berperang melawan gereja, orang-orang kudus. Gereja tidak rapture. Belum rapture. Ya, maaf ya, lidah saya bukan lidah orang Amerika. Jadi kalau salah-salah sedikit Anda ini. Gereja belum rapture, gereja belum terangkat. Gereja masih ada di dunia. Dia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Gereja harus siap. Gereja akan ketemu dengan antikris. Gereja akan dibantai, akan disiksa secara keji. Ini nggak main-main, saudaraku. Makanya jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Jangan ikut Tuhan setengah-setengah. Kalau Anda ikut Tuhan setengah-setengah, mendingan jangan ikut Tuhan. Kalau Anda mau melihat kemarahan iblis, lihatlah waktu Tuhan Yesus disalib. Apa yang salah dengan Tuhan? Setiap hari dia berbuat baik. Orang sakit dia sembuhkan. Orang mati dia bangkitkan. Orang tidak punya makan dia beri makan. Semua diubahkan menjadi baik. Tapi antikris, dia sangat membenci kebenaran. Dia sangat membenci kebenaran. Dia muncul dan dia racuni semua manusia yang ada di Israel pada waktu itu. Sama-sama mereka melawan Tuhan. Anda perhatikan kemarahan iblis terhadap kebenaran. Bagaimana Tuhan disiksa dari batok kepala sampai ke kaki-kaki hancur semua. Itulah kemarahan iblis terhadap antikris, terhadap kebenaran, terhadap kekudusan, terhadap kebaikan. Iblis tidak suka. Ya. Tuhan Yesus berbuat baik. Mereka tidak suka, mereka marah. Mereka sangat marah dengan Tuhan. Nah, kalau Tuhan mengalami salib, siksaan kayak begitu, kok gereja mau memilih rapture? Dari mana rumusnya kok bisa seperti itu? Umat Tuhan, tolong dengar baik-baik. Itu berita hoax yang bilang kita rapture sebelum antikris. Itu berita bohong, itu berita dari setan. Supaya gereja tidak mempersiapkan diri. Sekali lagi itu berita bohong, itu berita hoax. Itu berita dari setan supaya Anda tidak siap. Kemarahan iblis itu 2000 tahun yang lalu sudah seperti itu. Nah, bagaimana di akhir zaman ini? Ya, ia ayat 7, Wahyu 13 ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Siapa orang kudus itu? Ya. Siapa orang kudus di sini? Gereja. Gereja. Siapa orang kudus? Gereja Tuhan. Dia diperkenankan untuk berperang melawan orang kudus. Gereja Tuhan, come on, bangkitlah. Oke, terus. Dan untuk mengalahkan mereka. Dan mengalahkan gereja. Ya. Maksudnya mengalahkan gereja karena gereja diizinkan Tuhan untuk disiksa. Gereja diizinkan Tuhan untuk dibantai sama si antikris. Karena Tuhan fair. Dulu 3,5 tahun dia hancurkan pekerjaan setan. Nah, di akhir zaman ini
Tuhan izinkan setan menghancurkan pekerjaan Tuhan selama 3,5 tahun. Dua pribadi dengan dua konsep yang sangat berbeda langit dan bumi. Satu memberi kebaikan, satu memberi siksaan penderitaan yang begitu luar biasa di dalam hidup manusia. Makanya kalau Anda lihat orang jahat, orang yang terus menyerukan kebencian, orang terus yang menyuarakan kejahatan, itu setan semua itu. Terus, untuk mengalahkan orang, dan ia berperang melawan orang kudus dan apa? Mengalahkan mereka. Terus. Dan kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat. Ya, kepadanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat. Terus. Dan bahasa dan bangsa. Iya, dan bahasa dan bangsa-bangsa. Ya. Dia diperkenankan dia diberi kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Ya. Semua bangsa. Dia diberi kuasa atas setiap suku. Ya, terus ayat 8. Dan semua orang diam di atas bumi akan menyembahnya. Iya, dan semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya. Siapa yang manusia bisa disembah? Tidak ada, kecuali setan. Karena memang setan dari dulu menginginkan penyembahan. Karena dia ingin sama seperti Tuhan. Dia ingin meniru seperti Tuhan. Dia ingin disembah. Dan 3,5 tahun terakhir, dia akan tunjukkan bahwa dia adalah orang yang berhasil untuk disembah oleh setiap suku, bahasa, dan bangsa. Oke, ayat 8. Yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang telah disembelih. Ya, setiap orang yang diam di bumi akan menyembahnya. Akan menyembahnya. Semua orang. Baik dia besar, kecil, kurus, gemuk. Ya, orang dompet tebal, dompet tipis. Ya, yang mata sipit, mata belo, rambut keriting, rambut lurus. Yang gigi miring, gigi lurus. Yang segala macam. Semua akan menyembah dia. Karena memang dia diizinkan oleh Tuhan untuk berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Nah, hati-hatilah teman-teman, bagi Anda yang belum terima Tuhan Yesus, ya jangan sampai ya, karena setan sebentar lagi akan masuk dan menguasai dunia ini. Dan bagi Anda yang sudah terima Tuhan Yesus, berhati-hatilah. Anda harus mempersiapkan diri dengan sungguh-sungguh. Apa yang perlu Anda takuti, harus Anda takuti. Apa yang tidak perlu Anda takuti, jangan Anda takuti. Ya, saya lihat gereja ini sudah terbalik-balik. Apa yang tidak perlu mereka takuti, mereka takuti. Apa yang perlu mereka takuti, mereka tidak takut. Ya, mereka tidak pernah takut kalau pagi-pagi tidak menyembah Tuhan. Biasa aja bagi mereka. Ya, mereka lebih takut kalau orderannya terlambat masuk. Nah, itu mereka takut sekali itu. Jangan sampai orderan terlambat, jangan sampai respon kepada customer agak terlambat, jangan sampai pelayanan kurang baik. Ya. Karena yang mereka kejar tuh ini. Secara tidak disadari manusia menyembah ini. Tahu ini? Pulus. Tahu ini? Uang. Chen, money. Ya, hepeng. Kefe. Apalagi? Doi. Ini. Ini yang mereka takut sekali kalau sampai jauh dari ini. Tapi kalau bangun pagi lupa menyembah Tuhan, mereka tidak takut itu. Tidak takut, mereka biasa aja. Mereka pikir itu Tuhan itu sepertinya kayaknya tidak ada. Nanti Tuhan ada kalau mereka sudah kena COVID. Nanti Tuhan ada kalau mereka sudah sakit kanker stadium 4. Sudah stadium akhir. Nanti dokter bilang banyak berdoa saja. Tinggal tunggu mujizat. Sudah tidak ada harapan. Nah, itu baru mereka ingat ada Tuhan itu. Tapi kalau normal-normal mereka tidak takut, ya. Mereka pikir bangun pagi yang penting langsung siap-siap. Karena mereka lebih takut jangan sampai ini jauh dari mereka, lepas dari mereka. Kan aneh sekali kehidupan ini. Ya, kalau bagi orang lain tidak masalah, mereka memang tidak kenal Tuhan. Tapi bagi Anda yang menyebut pengikut Tuhan Yesus, sangat disayangkan kalau Anda punya mental, Anda punya karakter, Anda punya cara hidup sama dengan orang dunia. Sangat disayangkan itu. Takutlah apa yang perlu Anda takuti. Jangan takut terhadap apa yang tidak perlu Anda takuti. Oke?
Kita lihat, mereka semua orang yang diam di atas bumi akan menyembahnya, yaitu setiap orang yang namanya tidak tertulis sejak dunia dijadikan di dalam kitab kehidupan dari anak domba yang disembelih. Oke, ayat 9. Barang siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Iya, barang siapa bertelinga hendak ia mendengar. Coba lihat dulu, kiri kananmu, ada telinga enggak? Kalau tidak ada telinga, ya sudah, suruh dia masuk kamar atau tinggalkan aja link ini. Kalau dia punya telinga, suruh dengar baik-baik. Karena ini pesan Tuhan. Tuhan bilang barang siapa yang punya telinga, dengar. Siapa yang punya telinga, dengar. Karena ini pesan penting. Ini pesan penting. Jauh lebih penting daripada semua pelajaran di sekolah. Karena ini pelajaran dari surga. Pelajaran dari Tuhan. Dengar baik-baik umat Tuhan. Siapa yang punya telinga, dengar. Ya, kecuali Anda pegang begini, Anda tidak punya telinga, sudah tidak usahlah dengar. Ya, tapi kalau masih ada telinga, dengar baik-baik ini. Ini Roh Kudus yang ngomong sendiri, bukan saya. Oke. Ayat 10. Barang siapa ditentukan untuk ditawan. Barang siapa ditentukan untuk ditawan. Ya, siapa yang melakukan penawanan? Antikris. Antikris, ya. Antikris, setan saudaraku. Jadi gereja ketemu enggak? Ketemu. Ya. Tuhan Yesus sudah bilang barang siapa yang ditentukan untuk ditawan. Kenapa kita ditawan? Karena mereka benci kebenaran. Ya, oke? Terus? Ia akan ditawan. Iya. Barang siapa yang ditentukan untuk ditawan, ia akan ditawan. Jadi jangan dulu mikir-mikir rapture ya. Teman-teman. Jangan dulu mikir-mikir rapture. Ya. Mikirin firman Tuhan lah, supaya firman Tuhan digenapi di dalam hidup kita. Pikirin firman Tuhan ini. Ini yang kita perlu dengar baik-baik. Pikirkan dengan sungguh-sungguh. Terus? Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang. Barang siapa ditentukan untuk dibunuh dengan pedang. Ia harus dibunuh dengan pedang. Iya, ia harus dibunuh dengan pedang. Antikris kan? Nah, kalau sudah ditentukan untuk dibunuh dengan pedang, bagaimana bisa kok rapture? Orang yang mikirkan rapture itu orang yang kedagingan. Ya, mereka tidak mau tubuh mereka, daging mereka menderita. Tidak mau mereka itu. Ya, mereka tidak mau menderita, tidak mau pikul salib. Apa artinya salib? Penghancuran tubuh. Mencurahkan darah, itu salib, mematikan. Tuhan Yesus bilang apa? Kalau kamu tidak mau pikul salib, kamu tidak layak jadi pengikutku. Apa artinya salib? Salib itu dihancurkan dari kepala sampai kaki. Itu sudah ketetapan Tuhan. Karena memang dunia ini sangat membenci kita, sangat tidak suka kepada kebenaran, sangat tidak suka, sangat anti kepada Tuhan Yesus. Ini kita buka sekalian dah, kita buka secara jantan biar kita makin hari makin mengerti ya, makin hari makin cerdas. Jangan sudah tahun 2021 Tuhan Yesus sudah mau datang, kita nggak pintar-pintar. Orang bicara vaksin itu chips 66, kita semua sudah ini. Sudah Sudah kayak dunia ini sudah meletus, sudah pecah 7.000 ini. Ngeri sekali kalau kita tidak mengerti firman Tuhan. Terus, barang siapa yang ditentukan dibunuh dengan pedang, ia harus dibunuh dengan pedang. Oke, jelas ya? Barang siapa yang ditentukan ia harus dibunuh dengan pedang, ia akan dibunuh dengan pedang. Jadi di sini apa namanya? Antikris. Ya, antikris karena anti kepada kebenaran. Jadi antikris akan berhadapan dengan gereja. Oke, ini nanti kita sediakan waktu deh tersendiri untuk membahas ini. Ya, kita lompat dulu ke ayat 13 dan 14. Ayat 13-14, coba kita lihat. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi. Sorry, Wahyu 14 ayat 13. Kita lompat satu ayat ya. Wahyu 14 satu pasal. Wahyu 14 ayat 13. Ya. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh,
supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Ayat 12 dulu, ayat 12. Wahyu 14 ayat 12. Ya, di sini perhatikan baik-baik teman-teman ya. Ini ayat berbicara tentang waktu antikris berkuasa. Ya, perhatikan baik-baik sini. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus. Yang penting di sini ketekunan orang-orang kudus. Yang menuruti perintah Allah. Iya, yang menuruti perintah Allah, terus dan iman kepada Tuhan Yesus. Dan iman kepada Tuhan Yesus. Yang penting di sini ialah ketekunan. Tahu artinya ketekunan? Ya, tekun, tidak berhenti di tengah jalan. Kenapa ada kata seperti ini? Karena ada siksaan yang begitu berat yang akan dihadapi oleh gereja. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Tuhan Yesus. Ya, ayat 13 di sini menentukan sekali. Dan aku mendengar suara dari surga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Kenapa ayat ini muncul? Karena siksaan nanti antikris itu banyak manusia tidak akan tahan. Makanya firman Tuhan Wahyu 14 ayat 13 ini sangat sempurna ditulis di sini, berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini, ya. Justru kita lebih baik dari saat ini kita pulang ketemu Tuhan, pulang ke surga, daripada nanti Anda berhadapan dengan antikris, Anda tidak akan tahan, ya. Tetapi itu juga yang penting kita paham saja dulu, ya. Karena saya juga sedikit agak stres juga kalau mau bicara sudah sampai ke bagian ini, karena saya takut banyak orang yang tidak siap, ya. Oke, kita sekarang masuk ke mengenai vaksin. Ya, kita cukupkan dulu membahas tentang si antikris, ya, tapi kita akan masuk ke dalam pembahasan vaksin. Oke. Nah, vaksin dikatakan di dalam ayat 17 tadi, Wahyu 13 ayat 17, coba kita kembali. Ayat 17 dan 18. Wahyu 13 ayat 17 dan 18. Dan tidak, coba dibacakan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya, dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama bilangan itu atau bilangan namanya, ya. Nah, ini yang paling menjadi berbahaya bagi kehidupan manusia. Karena apa? Karena kalau orang tidak memakai tanda itu, mereka tidak bisa menjual ataupun membeli. Semua perdagangan akan diatur oleh sistem internet. Makanya kalau Anda perhatikan, internet semakin ke sini, semakin menguasai dunia. Ya, semua buy online. Apa-apa online, KTP online, buat paspor online, pajak online, semua online. Grab juga online, apalagi yang nggak online, ya. Cuma ke kamar mandi yang nggak online. Semua mau beli makanan online semua. Karena apa? Karena ini artinya semua harus memakai tanda. Ya, semua harus memakai tanda, teman-teman. Semua harus terregistrasi. Karena kalau Anda tidak terregistrasi, Anda tidak bisa masuk di dalam aplikasi tersebut. Nah, ini dunia sudah digiring ke situ. Kenapa di tahun 80-an tidak ada seperti ini? Kenapa di tahun 90-an tidak ada seperti ini? Di tahun 2000-an juga tidak ada seperti ini. 2000-an di bawah 2010 belum ada seperti ini. Karena internet belum berkembang sebegitu sempurna. Masih terbatas di bagian-bagian siklus-siklus yang kecil. Tapi semakin ke sini, semuanya akan begitu dikuasai oleh internet. Semua akan bergantung dari online, semua bergantung by system, semua bergantung kepada internet. Oke? Kalau kita perhatikan, kita dalam bepergian transportasi semua by internet. Kita naik Grab, kita naik motor, naik Gojek, naik apa lagi?
Pokoknya naik apa saja sekarang semua by online. Kita di jalan tol sedikit saja, kita punya ban mobil saja, internet bisa tahu. Ya, 200 meter di depan, belok kiri. Karena kalau kau jalan terus, nah itu akan memperlambat engkau di dalam perjalanan. Kalau mau cepat, belok kiri. Internet begitu luar biasa memberikan informasi. Dan itu tujuannya apa? Untuk menguasai dunia. Supaya pada waktu antikris muncul, seluruh dunia ada di dalam genggamannya. Tidak ada satupun yang akan luput. Tidak akan ada satupun yang akan luput. Dengar baik-baik gereja Tuhan. Ya, ini pewahyuan yang diajarkan langsung oleh Roh Kudus. Ini pewahyuan yang dibuka langsung oleh Roh Kudus. Manusia tidak bisa kemana-mana. Pada saat internet sudah sempurna, semuanya akan dikendalikan oleh sistem. Semua akan dikendalikan oleh sistem. Ya, istilahnya Anda lagi ada di sepi tank pun, maaf ya, Anda ada di toilet pun akan ketahuan. Anda lagi di bawah tanah pun akan ke searching. Ya karena sinyal internet itu yang memberi informasi. Oh, pengikut Tuhan Yesus lagi ada di mall dia, lagi ada di dalam toilet. Nah, antikris akan kejar Anda di situ. Sudah siap, teman-teman? Ini baru saya buka sedikit nih. Baru sedikit nih saya buka nih, ya. Gereja Tuhan ini harus mengerti ini. Baru sedikit nih saya buka nih. Memang saya punya target ini, satu waktu saya akan buka ini secara terang benderang supaya gereja siap. Gereja siap. Ini akan saya buka secara semuanya. Secara sistematis apa yang Roh Kudus ajarkan kepada saya. Supaya kita menjadi jelas. Seperti apa perjalanan kita di akhir zaman. Ya, jadi apa yang perlu kita takuti, itu kita harus takuti. Apa yang tidak perlu kita takuti, tidak usah ketakutan teman-teman. Ya, masa cuma vaksin COVID-19 saja gereja sudah ketakutan, sudah saling menyebarkan informasi. Anda membantu setan itu. Itu tidak ada kebenarannya di situ. Kenapa? Saya akan jelaskan kepada kita, ya. Tolong dengar baik-baik. Yang namanya chips itu adalah metal. Metal. Mau kecil, mau besar, itu tetap dia metal. Dia bukan cairan. Kalau vaksin itu cairan, Om. Tante, oma, opa, adik-adikku, sister, brother, sis, brur. Cairan itu, vaksin itu cairan. Itu bukan metal. Itu bukan metal di situ. Ya kita sudah ayat 18 belum? Sudah dibaca belum? Hah? Belum dibaca kayaknya. Coba ayat 18 dulu. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Ya, gereja Tuhan selama ini kan sekarang selalu menganalogikan kalau antikris itu pakai tulis 66 di dada begini. Nah, itu antikris itu. Orang punya plat nomor mobil 666 itu antikris. Bukan itu teman-teman. Angka 666, 6 3 kali, 666 itu tidak pernah muncul. Itu tidak akan muncul. Itu tidak akan muncul. Iblis itu manusia tercerdas. Makhluk tercerdas. Yang bisa kalahkan dia cuma Tuhan. Kalau angka 66 muncul itu anak TK, anak sekolah minggu pun sudah tahu. Lihat begitu, sudah lari mereka. Dia tidak akan muncul dengan cara seperti itu. Dan tidak akan pernah ada 666 itu terus mewakili antikris, itu tidak ada. Itu berita hoax yang dihembuskan di dalam gereja. Ya. Oke, saya kasih analoginya begini. Begitu banyak orang ketakutan dengan angka 66. Orang pikir angka 66 itu angkanya antikris. Ya, saya kasih ilustrasi seperti ini. Bagaimana kalau 666 juta ditransfer ke rekening saudara saat ini? Anda mau terima apa enggak? Halo, gereja Tuhan. Anda mau terima apa enggak? Ya, kalau angka 66 kan Anda tolak kan? 666. Nah sekarang kalau 666 juta mau ditransfer, misalnya ada orang tiba-tiba, saya mau transfer uang kau 666 juta, mau terima tidak? Kalau kau tidak mau terima, saya kirim rekening saya. Saya tidak pernah takut dengan angka 666. Ya, angka 666 itu bukan antikris. Nah, itu penjelasannya nanti tersendiri. Makanya semakin dibuka ini, semakin terang kita punya pikiran.
Ya. Apalagi kalau misalnya ada yang bilang 666 miliar mau ditransfer ke rekening kita. Kalau Anda tidak mau, saya kirim rekening, saya pasang di medsos nomor rekening saya. Ya. Angka 66 itu bukan angka antikris. Itu angka manusia. Coba perhatikan baik-baik nih ayat Wahyu 13 ayat 18 nih, biar kita menjadi cerdas sedikit, cerdas ya. Teman-teman, menjadi cerdas kita di dalam Tuhan. Oke. Wahyu 13 ayat 18 coba dibacakan. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Ya, yang penting ulang dari awal. Yang penting di sini ialah hikmat. Yang penting di sini ialah hikmat. Jadi hikmat dari Tuhan baru bisa mengetahui itu. Ini bukan berdasarkan logika otak manusia. Itu harus ada hikmat dulu baru kita bisa tahu. Terus, ya. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan binatang itu. Menghitung. Ya, dengar baik-baik umat Tuhan. Menghitung bilangan itu. Kalau angka 666 tidak perlu dihitung lagi. 666 itu tidak perlu dihitung. Tapi ini perlu dihitung. Barang siapa yang bijaksana, baiklah ia menghitung bilangan itu. Dihitung bilangan itu. Umat Tuhan, gereja Tuhan yang saya sangat kasihi. Saya sangat mengasihi Anda semua. Ya, saya sangat sayang kepada Anda semua. Saya berdoa dengan tetesan air mata setiap hari supaya kita semakin hari semakin siap di dalam Tuhan. Itu dihitung, bukan dilihat. Kalau sudah ada 666, tidak perlu dihitung lagi. Dan yang menghitung itu harus yang punya hikmat. Yang punya hikmat dari mana? Bukan dari bangku pendidikan, dari surga. Hikmat ilahi. Yang bisa menghitung itu, yang bisa mengenal itu. Terus. Karena bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Iya, bilangan itu adalah bilangan seorang manusia. Dan bilangannya ialah 666. Iya. Kenapa saya tidak takut dengan angka 666? Karena angka 666 itu angka manusia. Manusia ini dibuat pada hari ke-6, diciptakan pada hari ke-6, dan manusia itu triple 6, ya, roh, jiwa dan tubuh. 36 itu, ya. 3 kali 6, 666. Manusia diciptakan pada hari ke-6. Dan iblis itu menjadi manusia, makanya dia memakai angka 666 karena dia menjadi seorang manusia. Ya. Nah, itu kita bahas tersendiri lah, ya. Kita bahas nanti tersendiri karena itu membutuhkan penjelasan yang secara lebih detail untuk kita memahami. Saya tidak akan terlalu lama di situ. Oke, saya akan fokus kepada vaksin ini. Vaksin. Hah? Oke, kita lihat ya bahwa chips itu adalah metal, teman-teman. Chips itu adalah metal. Oke, jelas ya? Chips itu adalah metal. Dan ingat baik-baik, metal itu tidak ada hubungannya dengan darah dan daging. Ya, coba kalau Anda tidak percaya, masukkan metal di dalam dagingmu. Ya, tinggal tunggu waktunya. Sebentar lagi Anda sudah kena apa? Sudah kena kanker itu. Kalau metal Anda masukkan, Anda operasi dirimu terus masukkan di dalam tubuhmu. Ya, metal itu tidak bisa ada hubungannya dengan daging. Metal apapun, mau metal lunak, kayak metal keras, kayak metal apapun, tahu chips kan? Chips itu seperti kartu handphone itu loh, chips itu. Ya, ada lagi yang membuat isu, oh seperti apa tuh? Mereka bilang, seperti apa? Hah? Chips? Seperti padi. Waduh, ini hebat sekali nih gereja Tuhan ini menjadi menjadi perpanjangan konsep iblis. Masa chips itu metal, tidak ada hubungannya dengan darah dan daging. Ya, cairan ini cairan di dalam tubuh ini, teman-teman. Ini begitu diangkat sedikit ini cairan, ini darah semua. Mana bisa dimasukkan dengan metal, ya? Kecuali sama-sama cairan, sama-sama vaksin. Nah, itu bisa dimasukkan. Kalau metal dimasukkan, ini kena kanker, kita punya tulang-tulang kita. Kalau memang dari dulu bisa metal itu masuk, Tuhan sudah ciptakan pakai metal, kita punya badan. Ini darah dan daging. Tidak ada hubungannya dengan metal, ya.
Nah, oke, saya kasih ilustrasi analoginya ya, seperti kayak handphone nih. Ini teman-teman. Handphone ya. Ini bisa berfungsi, ini membutuhkan kelengkapan. Ya. Kartu handphone pun, chips handphone, itu tidak akan berfungsi kalau dia tidak diperlengkapi dengan berbagai kelengkapan yang lain. Dia butuh perangkatnya, atau kalau bahasa Inggrisnya handsetnya. Dia butuh handphonenya. Jadi chipsnya itu pun tidak bisa berfungsi kalau tidak ada handphonenya. Nah, handphone pun sudah ada, dia tidak bisa berfungsi kalau baterainya tidak ada. Oke, teman-teman ya, biar kita semakin tahu ini. Dia tidak akan berfungsi kalau baterainya tidak ada. Nah, walaupun baterainya sudah ada, dia juga tetap tidak akan berfungsi kalau tidak disetrum dulu, tidak dicas dulu. Ya, semakin jelas kita ya. Nah, walaupun sudah di-strum, sudah dicas, dia juga tidak akan berfungsi kalau tidak ada kelengkapan yang lain, yaitu kita pencet tombolnya, dihidupkan handphonenya. Itu membutuhkan kelengkapan-kelengkapan dan membutuhkan langkah-langkah berbagai step yang lain. Itu tidak serta-merta terus begitu ada chips terus berfungsi. Apa kaitannya? Ya, kartu handphone itu tidak akan bisa terhubung dengan satelit, tidak akan bisa terhubung dengan internet, walaupun diciptakan begitu banyak, dia harus dimasukkan ke dalam perangkatnya dulu. Nah, kalau ini sama-sama metal. Makanya kalau kartu handphone chips itu dimasukkan ke dalam sini, itu cocok. Tapi kalau dimasukkan di dalam tubuh manusia, darah dan daging, mana cocok? Mau berfungsi pakai apa itu? Tidak masuk ini. Logika manusia. Apalagi kebenaran. Untuk logika manusia saja tidak nyambung. Saya heran sekali, kok bisa berita seperti ini kok bisa beredar di dalam gereja dan laku sekali di pasaran. Ya, bahkan sudah banyak yang membuat ilustrasi-ilustrasi. Saya lihat dari 2014 lalu ada yang sudah bersuara dengan begitu nyaring. Dan yang saya heran hamba-hamba Tuhan. Mohon maaf ya, saya juga hamba Tuhan. Yang saya lihat mereka nih, menyebarkan berita seperti itu. Oh, di Eropa sudah ada seperti ini. Oh, Barack Obama sudah mengeluarkan satu keputusan, orang-orang harus disuntik, harus pakai metal. Jadi kalau harus transaksi, harus itu. Tanpa itu mereka tidak bisa. Waduh, kok begitu gampang ya iblis menipu gereja Tuhan? Kok begitu gampang ya iblis masuk dalam gereja Tuhan? Saya punya teman banyak di Amerika, bahkan yang sudah jadi warga negara sana, yang sudah puluhan tahun tinggal di sana. Nggak pernah ada berita begitu di Amerika. Cuma nggak tahu kok Indonesia kok bisa sudah sampai berita kayak begitu. Saya nggak tahu dapat informasi dari mana mereka ini. Banyak teman saya di sana, bahkan yang sudah jadi warga negara, tidak pernah mereka dengar di sana Barack Obama mengeluarkan itu chips orang yang ikut kesehatan rumah sakit harus pakai itu karena tanpa itu tidak bisa bertransaksi. Ampun deh gereja Tuhan. Nggak bisa teman-teman, nggak masuk. Nggak ada hubungannya. Ini darah dan daging. Kalau metal chips itu dimasukkan ke sini, oke. Nah, dimasukkan ke sini pun dia harus diperlengkapi dengan software, hardware yang ada di sini. Perangkat-perangkat yang lain, makanya kalau dibuka di handphone, itu ada begitu banyak perangkat-perangkat yang tergabung di situ untuk mendukung supaya kartu chip kita bisa berfungsi. Kartu handphone kita. Begitu teman-teman. Dia tidak bisa berfungsi kalau cuma sendiri. Nah, apalagi dimasukkan ke dalam darah dan daging, ini semua darah ini. Begitu kita korek sedikit ini daging, keluar darah. Cairan, mana bisa bekerja metal. Terus mau dihubungkan kemana? Satelitnya kemana? Stromnya dari mana? Perangkat lainnya dari mana? Ampun deh. Kok masalah vaksin saja kok dibahas dikait-kaitkan dengan masalah antikris? Ya, saya sungguh sangat sedih teman-teman. Sedih sekali kalau saya melihat kondisi gereja.
Sedih sekali. Ya. Oke, saya akan lanjut aja, saya akan percepat ya karena waktu kita terbatas ya. Kalau Anda mau masuk silakan, linknya kami taruh di live chat ya. Silakan karena waktu kita sangat terbatas. Saya akan jelaskan seperti ini. Kalau oke lah, kita anggap saja benar ya, kita anggap ini benar nih. Kita anggap benar bahwa tubuh manusia bisa dimasukin metal. Ya, kita anggap saja benar ya. Oke, supaya saya bisa jelaskan lebih jauh. Nah, sekarang kalau misalnya tubuh manusia dimasukin metal, tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk apa? Tujuannya kan ke dalam Wahyu 13 ayat 17 tadi kan, supaya kita bisa bertransaksi, bisa jual beli. Coba kita lihat Wahyu 13 ayat 17 tadi. Ya. Wahyu 13 ayat 17 coba kita lihat. Supaya kita bisa bertransaksi. Coba dibacakan, agak cepat sedikit. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Ya. Yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Ya. Tidak ada seorang pun. Nah, ini yang dikejar. Tujuannya kan ini kan. Supaya kita bisa bertransaksi, kita bisa jual beli. Karena mau masuk kemanapun kita harus pakai penghubung, pakai benda itu, pakai ini. Pakai chips itu kan. Ya, kita mau masuk Indomaret harus pakai chips itu. Kita mau apa saja, mau transaksi apa saja harus pakai chips itu. Itu kan tujuannya kan, pemasangan chips. Kita anggap saja benar, bisa dimasukkan ke dalam daging. Oke, kita anggap saja benar ya. Saya agak sedikit mengalah dulu nih untuk supaya sepikiran dengan teman-teman yang lain ya. Nah, baru nanti saya jelaskan. Ini pun juga tidak nyambung kemana-mana ya. Kalau misalnya benar, tujuannya kan untuk transaksi, untuk jual beli. Nah, sekarang kalau untuk transaksi jual beli, dia harus terhubung ke beberapa kelompok atau beberapa kepentingan atau beberapa situasi ya. Yang pertama itu dia harus terhubung dengan pemerintah itu sendiri. Ya, karena pemerintah adalah sebagai pemegang otoritas. Dia pengambil kebijakan. Dia adalah pengambil regulasi, keputusan. Itu harus dari pemerintah. Tidak bisa semena-mena muncul hanya berdasarkan pemikiran dan analisa orang-orang yang membawa berita hoax. Ya sedikit-sedikit, udah sebentar lagi mau pemasangan chips. Sebentar lagi mau pemasangan chips. Itu harus dari pemerintah. Karena kalau bukan dari pemerintah yang mengeluarkan, rakyat tidak akan bodoh, tidak akan mau melakukan itu. Ya. Sedangkan ini saja untuk COVID saja, vaksin COVID saja sudah begitu banyak orang yang menolak, tidak mau divaksin, apalagi mau dimasukkan metal. Ini saja jelas tujuannya untuk supaya imunisasi, supaya manusia memiliki kekebalan saja, dan ini sudah disuarakan oleh pemerintah sudah dari beberapa bulan yang lalu, itu saja masih banyak yang menolak. Ya kan? Apalagi mau dimasukin metal. Pemerintah juga kan istilahnya tidak bodoh. Tidak bodoh pemerintah ini teman-teman. Masa rakyatnya mau dimasukin metal yang sangat tidak cocok dengan komponen unsur-unsur tubuh manusia, unsur jasmani, darah dan daging, kok pemerintah bisa main setuju saja, main tanda tangan, menjadi SK dan keputusan pemerintah, kan tidak mungkin itu. Itu tidak mungkin. Ya. Oke, yang kedua, melibatkan beberapa pihak. Yang kedua, tentu melibatkan manusia itu sendiri. Ya, melibatkan manusia itu sendiri. Karena yang mau divaksin, yang mau dimasukin chips itu yang mau dimasukin chips bukan vaksin ya, mau dimasukin chips itu adalah manusia itu sendiri. Jadi manusia adalah satu bagian yang harus menjadi kelengkapan untuk membuat program itu terwujud. Program iblis itu antikris. Kalau kita anggap itu benar. Nah, yang ketiga siapa lagi nih? Yang ketiga rumah sakit, dokter, ya itu harus kerjasama. Karena yang bisa melakukan operasi bedah masukkan chips itu kan rumah sakit. Ya, tidak bisa tukang bakso di pasar terus kemudian kita datang-datang, ayo masukin dong chips di sini. Gak bisa, itu harus pekerjaan rumah sakit.
harus dokter, bukan hanya dokter umum, itu dokter bedah yang bisa lakukan itu. Karena membelah tubuh manusia, itu tidak mudah. Anda bisa hitung berapa banyak dokter bedah yang ada di Indonesia. Tidak banyak. Ya kan? Dan itu pekerjaan yang sangat sulit membedah orang. Dan tidak banyak dokter bedah. Kalau cuma vaksin imun, cukup banyak dokter umum pun bisa melakukan. Bahkan bukan dokter pun, yang tergolong perawat-perawat pun bisa-bisa. Kalau cuma suntik-suntik begini kan bisa. Tapi kalau soal masukin chips, itu harus butuh bedah. Itu perlu dokter bedah yang melakukan itu. Jadi ini pekerjaan tidak mudah. Ini melibatkan banyak pihak. Oke? Terus melibatkan lagi apa? Kependudukan. Karena setiap orang kan, program antikris ini kan semua orang harus anggaplah benar seperti analisa para yang sudah beredar saat ini. Anggaplah benar. Itu kan butuh data kependudukan, siapa aja yang belum. Itu kan harus terlibat juga Dukcapil. Terus kemudian apa lagi? Harus terlibat juga perbankan. Perbankan juga harus terlibat. Supaya apa? Karena uang kita kan simpan di perbankan. Mereka juga harus tahu, harus dihubungkan ke situ. Untuk apa? Supaya nanti tahu jumlah saldo kita masih ada berapa di bank. Karena bagaimana kita bisa bertransaksi jual beli kalau perbankan tidak dilibatkan? Nah, jadi sebelum pembuatan chips itu metal itu, bank-bank sudah harus dihubungi dulu berapa kita punya nomor rekening supaya mereka masukkan ke dalam chips itu. Gereja Tuhan pintar sedikit loh. Ya kan, nomor rekening kita harus dimasukkan di dalam chips itu. Oh, nomor rekeningnya Yusuf Mandubulu sekian. Masukkanlah di dalam chips itu supaya nanti chips itu bisa berfungsi. Nanti kalau kita gesek begini, terhubung dengan saldo yang ada di bank kita, terpotonglah saldonya. Kan ini ngawur sekali ini kok, berita seperti ini kok dipercaya oleh gereja Tuhan. Tujuannya kan tadi ayat 17, supaya mereka bisa bertransaksi. Nah, kalau bertransaksi di dalam kehidupan ini butuh apa? Ini hepeng ini, uang, pulus money, butuh uang. Nah, itu chips itu harus terhubung dengan bank. Mereka harus kerjasama dengan bank dulu, tanya satu-satu. Oh, misalnya si Budi berapa nomor rekeningnya? Nah, dicatatlah di situ. Nah, masa yang sebesar lidi itu bisa masukin itu nomor rekening? Dari mana ini otaknya? Kok gereja begitu gampang menerima berita hoax seperti itu? Nggak masuk di akal punya. Sedangkan kartu chip saja yang lumayan besar, kartu handphone, mesti dihubungkan dengan hardware, software, dan kelengkapan-kelengkapan ini. Itu pun harus ada step-stepnya. Harus dicas, di-on-kan, harus pakai kartu terhubung dengan provider mana, Indosat kah, Tri kah, XL kah, terus apa lagi, Telkomsel kah. Itu harus terhubung semua. Baru bisa ada kerjasama dengan satelit. Ya, jadi jangan dibodoh-bodohin setan kita ini. Ada berita sedikit sudah ketakutan, ada berita sedikit sudah ketakutan. Bahkan begitu banyak, maaf ya teman-teman ya, saya juga pendeta. Saya mengasihi Anda semua. Begitu banyak pendeta-pendeta yang ketakutan. Yang kita tolak itu, kita tolak. Pokoknya vaksin kita tolak. Pemerintah itu bertujuan baik. Bertujuan baik. Nah, cuman ya kita juga tidak luput ya. Tapi nanti saya bahas tersendiri itu ya. Pemerintah itu bertujuan baik supaya rakyatnya bisa mengalami imunisasi kekebalan. Terlepas dari pekerjaannya ada yang tidak sempurna atau negatif. Nah, ini perlu kita pikirkan. Kita perlu renungkan juga, kita perlu hati-hati ya. Karena ada begitu banyak juga vaksin yang gagal. Ya, seperti vaksin kaki gajah, vaksin polio. Ya, walaupun divaksin juga tetap juga masih kena polio. Nah, yang begitu-begitu memang kita perlu hati-hati. Tapi tujuannya kita lihat bahwa vaksin itu tidak ada hubungannya dengan yang namanya chips 66 antikris. Itu kan harus terhubung semua itu. Iya kan? Bagaimana kita bisa punya mobile banking? Ya, kita punya nomor handphone itu harus didaftar di bank. Harus ada kerjasama. Nah, jadi kalau kita transaksi melalui handphone, ya bank tahu.
terhubung ke sana. Begitu handphone kita yang ditekan-tekan, di sana rekening kita sudah saldonya berubah dengan sendiri karena terhubung. Nah, bagaimana orang cuma menciptakan chips yang sebesar padi, sebesar beras, kok bisa diisukan segala macam sudah masuk ke situ? Itu sebagai informasi antikris. Ngawur betul ini. Ya, oke teman-teman, mungkin sampai di sini dulu saya jelaskan. Bagi Anda yang mau masuk, silakan linknya saya taruh di live chat. Ya, silakan Anda buru-buru kalau mau masuk, karena kita punya waktu terbatas. Ya, kita perhatikan lagi. Saya ingin kita kembali kepada Wahyu 13, ya, ayat 17 dan 18. Silakan teman-teman ya, agak cepat ya kalau mau masuk. Anda mau bertanya, silakan. Ya, ayat 17 dan 18. Ya, silakan dibacakan. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu. Iya, jadi jelas ya, pemasangan chips itu dengan tujuan supaya kita bisa bertransaksi, menjual ataupun membeli. Nah, kalau sekali lagi, tadi saya sudah jelaskan, anggaplah benar bahwa metal itu bisa dimasukkan ke dalam tubuh dan darah, ke dalam daging, darah dan daging manusia. Dan itu pun harus melibatkan beberapa pihak, ya, tidak berdiri sendiri, ya, karena pedagang-pedagang di pasar, pedagang-pedagang di gelodok, pedagang-pedagang di mana lagi, di mall, itu mereka semuanya harus dilibatkan dan nomor rekening mereka harus dimasukkan semua ke dalam chips tersebut. Nah, sampai sekarang ini belum ada program seperti itu, ya. Dan juga kalau ada, kalau chips hanya sebesar padi begini itu tidak akan mungkin bisa masuk. Ini kita perhatikan nih, handphone ini kan cukup besar teman-teman. Dia harus cukup besar begini baru bisa berfungsi. Karena dia butuh perangkat-perangkat, butuh hardware, butuh macam-macam di dalam ini, bukan hanya butuh kartu itu. Kalau cuma kartu chips juga tidak berfungsi, kartu handphone. Dia harus dimasukkan ke dalam memang metal, sama-sama metal, ya. Langkah-langkahnya juga ada, masukkan, terus kemudian butuh baterai, dicas dulu, ada setrum, habis itu baru apa lagi? Ya, baru di-on-kan. Di-on-kan, habis itu terus baru apa lagi? Ya, dengan provider mana dia terhubung. Nah, baru juga harus terhubung dengan bank. Ya, kan sekarang ini kan kita sudah tahu, mobile banking itu kan semua bank terhubung dengan kartu handphone kita. Tidak bisa dia berfungsi sendiri tanpa kita kerjasama dengan bank, tanpa mengetahui rekening kita. Itu kan dari situ mengetahui saldo kita. Kalau kita cuma datang gesek-gesek begini, bagaimana? Bisa tidak akan terbuka. Pintu-pintu yang mengandung akses begitu tidak akan terbuka itu. Oke, teman-teman, waktu juga yang membatasi kita cukupkan sampai di sini dulu. Dan doa saya supaya kita semua bertumbuh dan menjadi kuat di dalam Tuhan. Ya, bagi Anda yang ingin mendukung pelayanan ini, silakan di bawah layar YouTube atau di layar deskripsi, ya, Anda bisa salurkan ke situ. Terima kasih buat semuanya, doa kami buat Anda semua. Tuhan Yesus memberkati kita semua dan salam kemenangan buat kita semua. Amin.